Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan inayah, memberikan kepada kita petunjuk yang sebenarnya untuk melakukan kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang terbaik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita lagi. Ya. Tentang mu'allif rahimahullah. Kemarin kita bahas ya, menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Menukil hadis Nabi SAW dikatakan, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'akhadu ba'dha ma fi aydihim. Disebutkan walam yanqudu. Naqadha yanqudu di sini artinya merusak atau membatalkan, ya, membatalkan ahad Allah, yaitu perjanjian kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud perjanjian? Yaitu kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ini perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman juga, wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ya, Allah SWT menyuruh kita untuk mengambil, memegang apa yang Allah berikan kepada kita dengan teguh. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam, Hawa dan Iblis, Allah mengatakan, ya, ihbitu minha jami'an. Kemudian Allah membuat perjanjian di sini. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ayat yang lain, fala yadillu wa la yashqa. Ya, barang siapa yang
orang yang mengikuti petunjukku, maka di sini perjanjiannya ya, fala khaufun 'alaihim, mereka nggak akan pernah takut, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak akan pernah sedih. Allah jamin dunia dan akhirat. Ya. Nah, orang-orang yang mengingkari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan konsekuensinya kepada mereka. Konsekuensinya ini konsekuensinya. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan musuh mereka ya dari selain mereka, yaitu selain mereka ini maksudnya apa? Selain orang muslim. Ya. Fa'akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Berarti apa? Orang-orang muslim di saat itu, orang-orang kafir di saat itu menguasai mereka. Jelas? Dan merampas harta yang ada di tangan mereka. Terjadi sekarang? Yes. Gara-gara apa ya, Pak? Nyelisihi aturan. Baik, kalau kita ditanya, ini kebiasaan terjadi di zaman dulu. Karena kalau di zaman dulu Istana Al-Hamra dan lain sebagainya, ketika kaum muslimin sudah mulai takut mati, cinta dunia, sampai nggak mau berjuang siang Allah, bayangin Istana Al-Hamra itu ya diserahin begitu aja, rajanya disuruh berkira, ini nanti kita jamin. Begitu sudah rajanya berkira, ini dibantai. Kebayang bukan sekedar diambil, tapi dibantai habis. Dan masjid-masjid berubah menjadi gereja. Ya karena ini yang terjadi, bukan apa-apa. Kenapa kok kaum kafir kok berani? Padahal zaman dulu Rasulullah SAW mengatakan wanusir itu gerak pasal tasyahid. Aku dimenangkan oleh rasa takut musuhku perjalanan sebulan. Jadi musuh sebelum dekat jarak sebulan ini mereka sudah mulai ketemu. Tapi kenapa sekarang berubah total? Karena itu yang terjadi. Jelas ya, Pak? Ya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang permasalahan orang yang menyelisih perintah Allah itu, mereka akan terkena dua perkara sekaligus, yaitu antusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Kita sudah pernah bahas masalah ini. Ya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Amrihi di sini siapa yang diselisih? Amrihi ini siapa yang diselisih? Perintahnya ini kemana? Ini ke Nabi. Jelas. Jadi amrihi itu adalah perintah yang diselisih kembali ke Rasulullah. Orang yang menyelisih perintah Rasulullah, mereka kena dua perkara sekaligus. Ya. Yang pertama adalah kena fitnah dunia. Yang berikutnya nyambung kena fitnah akhirat. Bukan fitnah, ada. Ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini bahwa setiap perkataan dan perbuatan hamba Allah itu ditimbang sama perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Kalau maksudnya ditimbang, jadi dilihat sama atau tidak. Paham ya? Sejalan atau tidak. Ya. Kalau sama, ya, sejalan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada mereka anugerah. Ya. Tapi kalau tidak,
maka Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan konsekuensinya kepada pelakunya. Apa yang kena yang pelakunya? 1, fitnah, 2, azab. Ini konsekuensinya. Jelas? Nah, maka di sini Rasulullah SAW ya mengatakan dalam hadisnya, bu itu baina yadaysa bisayf hatta yu'badallah wahdahu la syarikalah wa ju'ila rizqi tahta dilli rumhi wa ju'ila dhullu was-saghar ala man khalafa amri man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Rasulullah mengatakan, aku diutus mencelah di kiamat dengan pedang. Sampai apa? Sampai mereka beribadah kepada Allah semata, artinya menegakkan tauhid. Ya. Kemudian Allah SWT jadikan rizkiku di bawah naungan tombakku dan dijadikan kehinaan dan kerendahan. Ya, atas orang-orang yang menyelisihi perintahku. Berarti orang-orang yang mengkhianati tadi Allah hinakan dengan dihinakan oleh musuhnya sendiri. Jelas? Dulu kaum muslimin ditakutin padahal jumlahnya sedikit. Ya kan? Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Sekarang dibalik, jumlah orang muslim banyak atau sedikit? Banyak. Tapi Rasulullah katakan karena mutar isail, kayak buih di laut yang tidak ada artinya sama sekali. Buih itu gimana sih? Dipandang nggak sama orang? Enggak. Ya. Kenapa? Dia ini nggak punya kekuatan, ngikut top, belok, naik, turun. Sekarang terjadi, ya bukan? Kebiasaan musuhnya diikuti dan merasa bangga jadi tren lagi. Padahal Rasulullah mengatakan apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Di akhir hadisnya bukan sekadar hina lagi. Barang siapa yang meniru suatu kaum, maka mereka termasuk dari mereka. Ya, berarti nggak ada bedanya kita sama kufar. Kalau meniru persis, ini efeknya saking hinanya luar biasa, habis. Sampai Rasulullah di hadis yang lain, ya, nanti kalian akan mengikuti mereka shibron bishibri, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Kemudian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, faman, siapa lagi? Siapa lagi? Ya karena itu tadi. Bukan kemudian kita menyelisih dan menampakkan jati diri, tapi ngikut karena takut. Ya. Ketakutan terjadi karena kita menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berarti kalau kita mau mulia, maka kemuliaan itu ya perhatikan baik-baik. Perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ini menunjukkan bahwa kemuliaan dan ketinggian kedudukan baik di dunia ataupun di akhirat terletak pada mengikuti jalan Rasulullah SAW dalam rangka mengikuti perintah Allah. Kalau kita ngikutin, Allah akan muliakan kita. Kalau kita tinggalin, Allah akan hinakan kita habis. Sekarang tinggal balik masing-masing. Seberapa berasal kita ikutin, segitu juga kemuliaan yang terjadi. Yang seperti istijabah. Makanya kemudian Allah SWT berfirman ini ayatnya. Ya, Allah berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Orang-orang yang mentaati Rasulnya pada dasarnya mereka mentaati Allah Azza wa Jalla. Wa man tawalla, ya, barang siapa yang berpaling, ya, fama arsalnaka alaihim hafidh, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi
thumma radadnahum asfala safilin. Terjadi habis itu langsung dapat dulu. Ini secara garis besar disebutkan ini. Pepatah Arab mengatakan apa? Ma nazal bala illa bi dhanbin wa ma rafa'a illa bi dhanbin. Bala itu terjadi karena dosa. Dan Allah angkat balanya kalau tobat. Ya. Kemudian yang kedua, kita masuk ke sini. Ya, nah ini dia. Masalah. Dan kan wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Pemimpin itu harus dimulai dari yang atas. Siapa? Paling tidak dari sebuah rumah. Tidaklah pemimpin mereka ya menghukumi dengan Al-Quran. Kemudian apa? Setelah itu wa takhayyaru mimma anzalallah. Dan mereka memilih sebagian apa yang Allah turunkan. Takhayyaru artinya hukum yang dipakai pilih-pilih, yang enak dipakai, yang enggak dibuang. Ya, terhadap apa yang Allah turunkan, kecuali Allah jadikan ba'sahum bainahum, musuhnya adalah golongan mereka sendiri, muslim lawan muslim. Ini hukumannya. Kalau kemudian ya mereka cari yang lain dan merasa yang lain, padahal di antara nawaqidul Islam, ketika seseorang meyakini hukum selain Allah jauh lebih afdal daripada hukum Allah. Ini yang membuat seseorang keluar dari agama Islam, suka tak suka. Tapi kalau dia tidak meyakini lebih afdal, enggak. Paham ya? Tapi kalau mengatakan hukum ini adalah hukum yang terbaik di atas muka bumi, padahal itu bukan Quran dan Sunnah, maka di saat itu mereka keluar dari agama. Nah, orang yang memilih ya hukum Allah, aturan Allah mereka pilih, yang enak dipakai, yang enggak enak enggak dipakai, maka Allah jadikan permusuhannya dari golongan mereka sendiri. Sekarang terjadi ya muslim sikap muslim, karena ini fitnah yang terjadi, karena mulai aturan seenaknya dipilih. Padahal Allah disuruh menerima Islam secara kafah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, perhatikan perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini akan lastu tarikan syai'an karena Rasulullah SAW ya'malu bihi illa amiltu bihi inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigh. Kata Abu Bakar, aku tidak biarkan satu pun yang Rasulullah SAW amalkan kecuali aku amalkan. Apa alasannya? Satu pun gak akan ada yang ditinggalkan. Kenapa? Aku takut, kata Abu Bakar, ya, kalau aku meninggalkan sesuatu, satu hal dari perkara Rasulullah, aku akan tersesat, menyimpang. Satu aja takut nyimpang, apalagi banyak. Nah, ini yang terjadi, yang diberikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ancaman bagi orang yang kemudian melakukan ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam kena dunia, kena akhirat kena. Allah akan mengatakan afatat mauna ya, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Allah mengatakan, apakah kalian mengimani sebagian dan ingkar sebagian? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Allah hinakan mereka, dinistakan di kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamati
yuraduna ila asyaddil adab. Allah kasih adab yang paling pedih. Ya, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Berarti adabnya double. Ketika seseorang mereka mengimani sebagian bibah, ya, kemudian ingkar sama sebagian. Ya. Kalau Allah sudah jamin ini, dihinakan dunia, di adab akhirat ada celah selamat? Tidak ada. Berarti satu-satunya jalan keselamatan kita apa? Ikut total. Itu satunya jalan. Jangan cari pembenaran, karena pembenaran yang kita cari tidak bakal buat kita jadi tenang. Subhanallah, orang kalau sudah mulai ngikutin egonya, mengatakan harta yang dhaif disikat sama dia dengan mengatakan ini yang paling benar, demi orang dukung dia, pulang nggak tenang orang. Dia nggak akan pernah bahagia dari situ. Padahal tujuan kita hidup dunia ini, ya, semua usaha kita nyari apa sih? Nyari bahagia. Tapi Allah SWT akan menghinakan orang tersebut. Ya. Kemudian ya ikhwan, ya, Allah SWT mengatakan surat Al-Qasas, Allah mengatakan fa'illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam min Allah. Allah SWT mengatakan kalau mereka, ya, tidak menjawab apa tantanganmu, ketahuilah sesungguhnya mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu adalah orang yang paling tersesat. Ya. Mereka yang disebut dengan adall, yang paling tersesat. Ya. Tanpa petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang bahkan ini ya, perhatikan ini. Allah SWT mengatakan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu. Orang yang menentang Rasul setelah datang petunjuk, ya, wa yattabi' ghairu sabil mu'minina nuwallihi ma tawalla, maka kemudian mereka mengikuti jalan selain jalan orang mukmin, maka kami akan biarkan mereka tersesat, dikuasai oleh kesesatan. Ya, nuwallihi, kami akan palingkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti datang petunjuk, kita nyari yang lain. Bahkan sampai dikatakan, Abdullah bin Abbas diantaranya mengatakan, ya, ketika seseorang dikatakan qala Rasulullah SAW, kemudian ada orang mengatakan qala Abu Bakar dan qala Umar. Abdullah bin Abbas marahnya luar biasa. Apakah kalian mengatakan qala Abu Bakar dan Umar setelah dikatakan qala Rasulullah? Subhanallah ya. Ini yang sangat menarik. Padahal Abu Bakar dan Umar merupakan sahabat yang paling mulia. Betul apa enggak? Tapi nggak bisa kita kemudian benturin sesuatu di saat kita dikatakan qala Rasulullah. Kalau orang sudah mulai main kayak gini, maka Allah akan palingkan hatinya. Yang dicari bukan kebenaran dan gak bakal tenang hidupnya. Orang hidupnya seperti ini. Kemudian Allah pastikan mereka akan merasakan neraka Jahannam dan disebut sebagai jalan yang terburuk. Saat masir, ya, tempat kembali yang terburuk. Na'udzubillah. Tapi sebaliknya, kalau mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tobat, nah ini Allah mengatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum
thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Baru Allah mengatakan, ya, demi Allah, ya, fala wa rabbika la yu'minun. Mereka tidak disebut dengan beriman sebenarnya, ya, sampai mereka menjadikan siapa? Menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim terhadap perselisihan di antara mereka. Balik mereka. Kemudian apa? Mereka di dalam hatinya tidak ada keberatan sama sekali. Keberatan dalam keputusan. Contoh ini haram, ya sudah tinggal. Ya. Kemudian setelah itu mereka disebut dengan pasrah. Yusallimu taslima, pasrah sudah, yang terbaik selesai. Baru ini disebut dengan orang-orang yang beriman. Aturannya apa? Kalau berselisih balik kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ketika dihukumi secara jelas mereka menerima dan pasrah, selesai. Baru disebut sebagai orang yang mentaati Allah dan Rasul. Jelas ya, ini obatnya. Kalau enggak, alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya kita bahas pembahasan yang baru, ya. Yaitu dan yang berikutnya yang dinukil oleh mu'allif rahimahullah adalah tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar. Perhatikan di sini. Ini belum ya? Ini sudah ya? Oh, ini sudah. Nah ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Disebutkan ya dari Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya, bahwasanya Nabi SAW ya mengatakan, inna man kana qablakum, ya, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, ya, kana idza amila amil, apabila seseorang berbuat fihim bi khati'ah, dengan sebuah kesalahan, ja'ahu an-nahi ta'dziran, ya, maka kemudian datang larangan sambil diperingatkan. Apa maksudnya? Nahi munkar, jelas. Tapi fa'idza kana minal ghadi jalasahu wa akalahu wa syarabahu, ya, besok orang yang ngasih peringatan ini, ya, duduk bareng dia, jelas, makan bareng, minum bareng. Ka'annahu lam yarahu ala khati'atin bil ams, kayak dia tidak melakukan kesalahan kemarin. Dikasih tahu, tapi dikasih tahu toh habis gitu duduk bareng ahli khair. Bukan menunjukkan kalau kita nggak suka sama sikap. Orang kalau menunjukkan nggak suka sama sikapnya, maka orang-orang akan introspeksi dirinya, iya kan? Iya. Kalau kita sayang, ini enggak, ya. Habis itu lalu majelis bareng ini, kayak dia nggak ngelakuin dosa. Karena kita bicaranya yang dilakukan adalah perkara pertama dosa-dosa besar, ya. Kemudian apa? Falamma Allah azza wa jalla dzalika minhum daraba biqulubi ba'dihim ala ba'd. Na'udzubillahi min dzalik. Ini efek dan hasilnya. Wah,
Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala melihat itu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pukul hati mereka sebagian dengan yang lainnya. Tsumma la'anahum ala lisani nabiyihim Daud wa Isa bin Maryam. Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka, ya, ala lisan Daud, ya, atas lisannya Nabi Daud dan juga Isa ibn Maryam. Apa yang dimaksud daraba ba'dhum 'ala ba'd? Coba perhatikan. Allah jadikan hati mereka yang mengingkari sama yang diingkari sama-sama buruknya. Harusnya yang mengingkari itu tambah baik, iya. Tapi orang yang mengingkari, karena gini, dikatakan perbuatan buruk dengan lisan itu modelnya secara umum ada dua. Ya, syaitan itu disebut dengan syaitan ada dua. Syaitan natik sama syaitan akhras. Dua-duanya disebut dengan syaitan. Syaitan natik itu adalah setan yang ngajari keburukan dengan lisannya. Jelas? Nah, ngajari keburukan dengan lisannya ini secara jelas. Dan setan yang dimaksud ini apa? Jin apa manusia? Karena dua jenis, jin dan manusia. Kita bisa di sisi manusia. Dan syaitan akhras adalah ketika ada orang melakukan keburukan kita diam. Itu setan bisu. Diamnya semua sikap kita biasa. Tapi kalau mengingkari dengan hati, maka apa efeknya? Dia menunjukkan sikap tidak suka, pergi. Ini yang disebut dengan mengingkari dengan hati. Dia nggak menghalangi, mencegah dengan lisan dan tangannya, tapi menunjukkan dia pergi. Ini yang dimaksud, ya, dengan hati. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, dari ka'aful iman, itu yang paling kering, paling lemah imannya, yaitu dengan sikap menunjukkan. Kita kalau nggak senang gimana sih? Nggak senang apa? Ahlan, bukhair, duduk, senang, ketawa-tawa. Apa itu nggak senang? Senang namanya. Kalau nggak senang, sumpah, kita otomatis menunjukkan kita sumpah. Ya, jelas ya. Kemudian selain dilaknat, ya, kata Rasulullah SAW mengatakan dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar wa la ya'khudunna 'ala yadis sayfi ya 'ala yadis safih, dikatakan, ya, kemudian wa la turunnahu 'alal haqqi atra. Kemudian au la yadribanna Allah bi qulubi ba'dikum 'ala ba'din thumma la yal'anakum kama la'anahum. A'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, orang, ya, yang melakukan ini dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, itu karena kemaksiatan mereka, dan mereka adalah orang-orang ya'tadun, yang melampaui batas. Rasulullah kemudian mengatakan, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, ya, tidaklah kalian memerintahkan kepada yang baik dan melarang kepada yang kemungkaran. Kemudian, ya, setelah itu apa? Setelah itu, ya, diperintahkan untuk apa? Memegang tangan orang yang bodoh. Ya. Kemudian apa? As-safih di sini adalah orang yang bodoh. Ya. Kemudian memaksanya kepada yang hak. Paham ya, ikhwah? Artinya menuntun dia untuk diarahkan kepada kebenaran. Kalau tidak, Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan hati kalian dan akan melaknat kalian sebagian dengan yang lain kalau ini tidak dilakukan. Kita lihat konsekuensinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kenapa Bani Israel itu terlaknat? Padahal dulunya dikatakan mereka adalah orang yang amar ma'ruf nahi
mungkar. Sampai Allah katakan apa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini diperuntukkan bagi siapa? Bani Israel. Jangan salah. Predikat ini Allah keluarkan bagi Bani Israel. Bisa bagi benar mereka. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Dikeluarkan bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Dari posisi ini mereka menjadi umat yang terbaik. Tapi cara amar ma'rufnya belakangan kayak gitu. Ngasih tahu, nggak boleh gini. Besoknya Anda toher. Kira-kira orangnya yang dikasih tahu cerdas atau enggak? Enggak bakal berubah. Dari situ akhirnya Allah menurunkan kepada mereka laknat. Jelas? Kata Allah, "Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Ya'tadun yang dimaksud di sini adalah mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, cuman ngomong tok. Kalau kita nyuruh orang tidak boleh gini, kemudian setelah itu nggak ada respek apa-apa, semua orang bisa, betul nggak? Tapi itu bukan intinya. Bahkan Al-Imam Qurtubi mengatakan, ya, orang yang saling melarang dalam tindakan kemungkaran, ya, mereka menunjukkan orang yang melarang dan dilarang sama-sama mungkar. Kalau apa? Kalau mereka, ya, saling melarang tindakan kemungkaran yang mereka perbuat, tapi kemudian apa? Mereka tidak menunjukkan dengan sikapnya, maka orang yang melarang dan yang dilarang sama-sama mungkar. Tidak ada bedanya yang ngasih tahu dan yang dikasih tahu, kalau tidak dengan sikap yang benar. Sudah sih, ikhwah. Kenapa? Apa yang dimaksud bahwa kemungkaran, ya, yang dilakukan dan tidak saling mengingatkan, ya, maka mereka semua dilaknat sama Allah. Yang ngelakuin dilaknat, yang nggak ngingkarin kena laknat. Padahal ngelakuin enggak. Jelas? Walaupun dia melakukan kemaksiatan, ya, tapi apa? Dia tetap wajib untuk memperingatkan selainnya. Jadi ya ikhwan, kalau kita maksiat, tapi kemudian ada saudara kita melakukan kemaksiatan yang lain, tugas kita apa? Hah? Ngasih tahu. Kalau enggak, kita kena dosa gara-gara kita demi orang. Jangan pernah ngomong saya masih belum bersih, jadi saya nggak bisa apa-apa. Perintah Allah, siapapun dia melihat harta kita punya dosa. Setiap jiwa Muslim, setiap jiwa diperintahkan buat amar ma'ruf nahi munkar. Setiap jiwa. Paham ya? Bahkan pertama fardu kifayah, amar ma'ruf nahi munkar bisa jadi fardu ain. Kalau nggak ada yang melakukan, maka bisa jadi fardu ain. Jelas ya? Karena ini perintah Allah azza wa jalla. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ini efek kalau orang, ya, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau mereka itu ngasih peringatan tapi kemudian dilanggar sendiri. Kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, yujahu birajulin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari disebutkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan mendatangkan di hari kiamat seseorang apa? Fayulqa finnar. Pertama, mereka dilempar ke neraka. Kemudian apa? Fatandaliqu aqtabu. Aqtabnya apa? Aqtab itu usus. Maka terburai ususnya di neraka. Jelas? Kemudian fayaduru kama yadur himar birrahah. Maka dia darah ya dulu keliling putar, ya, sebagaimana keledai berputar di rahah. Ini adalah penggilingan. Tahu ya, kalau dia ditaruh, diikat, kemudian diputar, ya pasti seorang itu mutar sambil nyeret ususnya. Jelas kondisinya. Kalau sudah kayak gitu, kira-kira jadi perhatian nggak?
Jadi perhatian, akhirnya apa? Fayajtami'u ahlun nar alaihi. Alhamdulillah, nasallallahu alaihi wasallam. Apa yang minta ya Allah ya Rabb. Maka kemudian orang neraka kumpul, padahal di belakang dia ada dia. Tapi orang neraka ahli neraka itu bisa kumpul lihat dia. Kenapa? Dan kaget dengan mengatakan, "Ai fulan masya." Apa yang terjadi pada diri? Apa perkara? Kenapa? Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf. Subhanallah. Bukankah engkau yang memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan? Makanya jadi perhatian. Orang kenal sama dia. Ini orang terkenal. Terkenal dengan masalah buatan ada anil munkar. Terkenal dengan penyampaian. Dan engkau melarang kami untuk melakukan kemungkaran. Maka dia mengatakan, kuntu amurukum bil ma'ruf wa'ati. Dahulu aku memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan dan aku tidak mendatangi di masalah ini. Wa anhaakum 'anil munkar wa'ati. Dan aku melarang kalian untuk melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, aku lakui. Maka di saat itu Allah hinakan dengan apa? Dianya dan khususnya dan berputar tadi neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti ini. Makanya dikatakan orang yang tidak mau mencegah kemungkaran statusnya sama kayak pelakunya. Jelas. Depan kita ada mungkar, kita nggak mencegah, maka kita sama dia sama dosa. Ini konsekuensinya sebenarnya. Ya, dan ini dikatakan dalam tafsir Al-Imam Qurtubi. Makanya Rasulullah SAW membagi amar ma'ruf nahi munkar dengan riwayat yang banyak di sini. Muslim, Imam Ahmad, kemudian Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya, bahkan Ibnu Hibban juga meriwayatkan. Ya, disebutkan. Ya, kata Rasulullah, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Ini yang terbaik. Fa in lam yastati fa bi lisanihi. Dengan lisan. Tadi tangan, kemudian di lisan. Kalau nggak bisa, dengan hati. Kemudian wadzalika ad'aful iman. Itu merupakan keimanan yang paling lemah. Maka di sini Al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan kenapa harus amar ma'ruf nahi munkar. Karena sesungguhnya ya, inti agama pusatnya itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, dan ini merupakan tugas yang paling penting dan Allah mengutus nabinya untuk itu. Jadi kita diperintahkan dengan perintah intinya yang sama. Makanya dikatakan apa? Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Kalau enggak kita jadi orang manusia yang paling merugi. Innal insana lafi khusr. Kecuali 4 orang yang melakukan 4 hal. Selain beriman dan amal soleh, kita ada perintah untuk saling menasihati, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tugas ini nggak ada, maka kerusakan akan terjadi di mana-mana dan dunia habis. Kalau nggak ada, jelas. Dan bahkan dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab dan mengutus Rasulnya, dan inti dari agama adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang besar. Buat itu. Berarti kalau tujuannya nggak tercapai, maka hidup kita habis dan selesai. Terakhir ya, kawan. Ini yang kita ini kan suka melihat kemungkaran di jalan. Iya bukan? Orang pakai pakaian, karuan dan sebagainya. Kita bisa nggak kena dampaknya kalau perhatian di sini. Idza umilatil khata'a fil ardh kana man syahida kariha
wa qala marratan angkaraha kaman ghaba anha wa man ghaba anha faradiyaha kana kaman syahidah. Perhatikan baik-baik ini. Kalau seseorang melakukan sebuah kesalahan di atas muka bumi, jelas-jelas maka orang yang melihat ya kemudian benci ya, kemudian dia mengatakan apa? Rasulullah SAW menjelaskan ya, mengingkarinya, maka seperti orang yang tidak melihat. Kemaksiatan itu tidak efek ke dia kalau mengingkari, jelas. Tapi begitu orangnya nggak melihat tapi setuju ya, maka efeknya kayak dia lihat padahal nggak ada di situ. Setuju, dia kena kembali kemaksiatan dirinya karena dia itu seperti orang yang melihat, jelas. Tapi kalau kita melihat kemudian benci ya, melihat pemandangan buruk, kita nggak suka, memalingkan, itu pikiran apa, pandangan itu Allah hapus dari pikiran kita. Tapi begitu kita diceritain terus haji dan Allah bilang dan dia kayak gitu, maka Allah akan buat dia terfitnah dengan itu. Padahal nggak lihat, tapi setuju. Jelas efeknya di kondisinya. Insya Allah lebih detailnya lagi, apa efek ketika orang nggak mau nikah, hatta dengan nanti kita lihat. Bahkan diantaranya doanya ketolak habis. Ya, insya Allah kita bahas pertemuan berikutnya. Dan insya Allah ya ikhwah, pertemuan berikutnya insya Allah dua pertemuan ke depan, dari mulai tanggal 27 sampai tanggal 9 sehat-sehat, 9 sore baru pulang. Insya Allah kita bertemu tanggal 11 ya. 11 ya. Dan untuk hari Jumat ini kajian masih ada insya Allah. Jumat pagi subuh insya Allah, besok subuh masih jalan insya Allah. Saya mau absen dari tanggal 27 sampai tanggal 9. Ini yang sudah saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga hati kita, menjadikan kita orang-orang yang mudah melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan mudah-mudahan Allah teguhkan kita dalam perintahnya dan juga teguhkan kita dalam menjauhi larangannya. Kemudian juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.